Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Siswanda. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum Merdeka dengan mata kuliah kurikulum MI dengan dosen pengampu Bapak Saripudin MPDI. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kerangka dasar kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan standar nasional pendidikan, dan struktur kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran, dan beban belajar. Baik, silabus adalah merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema pembelajaran tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. B. Pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu merupakan profil utuh mata pelajaran dan pengembangan muatan mata pelajaran menjadi pembelajaran tematik terpadu yang berisi latar belakang, karakteristik mata pelajaran, pengertian, prinsip, kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, desain pembelajaran, model pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar, dari peran guru sebagai pengembang budaya sekolah. Kompetensi inti Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah atau SD atau MI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SD atau MI pada setiap tingkat kelas. Sedangkan kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik sebagai landasan untuk mengembangkan kompetensi lainnya. Terdapat 4 kompetensi inti yang terdiri dari kompetensi inti sikap spiritual, kompetensi inti sikap sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kompetensi inti sikap spiritual. Kompetensi inti sikap spiritual berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan sikap ruhiyah, moral, dan etika. Beberapa contoh sikap spiritual yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain rasa syukur, rasa empati, rasa ikhlas, kejujuran, dan kesetiaan. Yang kedua, kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti sikap sosial berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosial. Beberapa contoh sikap sosial yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain kesadaran, tanggung jawab, rasa toleransi, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu kompetensi inti pengetahuan. Kompetensi inti pengetahuan berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam memahami pengetahuan ilmiah dan informasi yang diperoleh. Beberapa contoh pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain pengertian dasar matematika, sains, sastra, dan bahasa, serta pemahaman terhadap konsep-konsep sosial dan sejarah. Yang keempat, kompetensi inti keterampilan. Kompetensi inti keterampilan berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik antara lain
kemampuan berpikir kritis, kreatif, berinovasi, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan. Perspektif kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu kurikulum merdeka ini dikenal dengan nama kurikulum prototipe untuk sekolah penggerak. Yang kedua, kurikulum merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran. Yang ketiga, kurikulum merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Yang keempat, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Yang kelima yaitu kurikulum merdeka adalah kurikulum hasil kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai 2024. Kurikulum merdeka sebagai kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Yang kedua, komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan pengembangan pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang keempat, intrakurikuler, berisi materi muatan pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada mulok. Untuk SMK, mata pelajaran dan atau konsentrasi disusun oleh satuan pendidikan bersama dunia kerja dan projek penguatan profil pelajar Pancasila. Menjelaskan pengelolaan projek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut untuk PAUD. Projek penguatan profil pelajar Pancasila disatukan dalam kegiatan pembelajaran, tidak terpisah dengan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk SMK, projek itu ditambah dengan tema keberkerjaan dan budaya kerja sehingga namanya menjadi projek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Struktur kurikulum merdeka pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibagi menjadi dua kegiatan utama yaitu yang pertama, pembelajaran intrakurikuler. Yang kedua, projek penguatan profil pelajar Pancasila. Proporsi beban belajar 20% per tahun. Yang pertama, kegiatan pembelajaran intrakurikuler untuk setiap mata pelajaran mengacu pada capaian pembelajaran atau CP. Yang kedua, kegiatan projek penguatan profil pelajar Pancasila ditujukan untuk memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL. Yang ke-6 elemen projek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Di antara regulasi dan aturan terkait penerapan kurikulum merdeka, yang pertama yaitu Permendikbudristek nomor 262 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Yang kedua, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2002 tentang standar proses. Yang ketiga, Permendikbudristek
Nomor 5 Tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Yang keempat, Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang standar isi pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Yang kelima, Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Yang keenam, Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKP, Kemendikbudristek Nomor 008 HKR Tahun 2022 tentang capaian pembelajaran PAUD, SD, SMP, SMA, SMK pada kurikulum merdeka. Yang ketujuh, Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP Kemendikbudristek Nomor 009 HKR Tahun 2022 tentang dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai kurikulum merdeka. Jika ada kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.